Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari bersama Auriga Nusantara di Late Show. Kita kali ini membahas yang londo-londo, yang ireng-ireng ya. Anda merasa diri Anda hitam, suka mengkritik pemerintah, suka mempertanyakan kebijakan negara. Nah, kita bahas itu dengan berbagai teman-teman yang akan menceritakan siapa sesungguhnya londo ireng dalam kebijakan negara dan sejauh mana dampaknya bagi pengerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Mari tepuk tangan kita untuk berita-berita yang menakjubkan yang akan disampaikan oleh teman-teman Auriga Nusantara. Oke, tamu kita kali ini adalah orang penentang pemerintah, semi not Aslim boy. Ya, dia sedang diet. Kalau diet agak berat di nama nih. Iya. Now a slim dad. Now a slim daddy. Ngeri. Gak boy terus lah. Iyalah, masalah. Anak gue udah kuliah 2 protes tuh. Bapak kok boy terus? Mungkin abang jadi komika ya, makanya kelihatan lebih muda ya. Iya. Mungkin harus pakai boy ya. Boy. Berikutnya, teman sudah lama tidak bertemu, sibuk dia karena mengurus partai hijau ya. Biasanya yang hijau-hijau hilang dari parlemen. Gimana? Apa kabarnya, Ji? Alhamdulillah sehat, Daver. Terima kasih diundang sebagai perwakilan rezim ini. Ada yang ini bilang, Aji itu sok-sokan, sok kenal dengan Ferry Amsari. Memang kenal bener. Tapi memang dia menceritakan. Ya? Jadi itu di podcast gue dia bilang gue nih yang mengorbitkan Ferry Amsari katanya. Tapi more or less di acara itu memang lu di roastingnya nggak soal itu. Katanya ya, begitu. Itu. Ini kata Caimin, ya waktu itu ya. Ini siapa nih? Ini siapa sih gitu. Kata Oja juga. Awalnya ya. Yang makanya ditanya dulu ikut ekskul apa katanya. Pertanyaannya itu. Kuliah di mana? Oh, masih ingat ya? Iya, kalau gua Saya itu yang memorable di itu adalah ketika siapa yang tanya? Kemal atau siapa ya yang nanya? Bagaimana pendapatnya dengan Budiman Sujatmiko yang sudah gabung pemerintah? Iya. Terus saya bilang ya, sindrom Stockholm dia. Dia malah mengkoreksi soal bahwa dia bergabung pemerintah bukan sindrom Stockholm, dia sebutnya apa kompleks gitu. Dia mengaku bahwa ini penyakit tapi bukan itu penyakit. Bukan itu udah benar. Bukan nggak setuju soal itunya ya. Lebih ke karena dia kalau mana. Stockholm syndrome kan jatuh cinta kepada penculiknya, pada penyanderanya. Kalau dia penyandera. enggak gitu, kepada nemesisnya atau gimana. Dia bilang gue sakit tapi bukan yang itu katanya. Yakin gue yang lain ya. Apa kesibukan sekarang, Ji? Ya di partai tapi masih lebih fokus stand up. Masih lebih fokus tetap stand up-nya. Di partai pemerintah tapi kritik pemerintah, kurang ajar, dapat 2 kali gaji dia. Kan dia Justru nggak dapat dari mana-mana. ya, kalau di partai PKB begitu berarti. Kacau PKB. jadi dia tuh mau mengembangkan sayap seniman di sebuah partai. Jadi kayak Pramudia Anantatur mendirikan Lekra gitu. Bang. terlalu ngasih beban yang besar Om Sam ke aku. Lekra. Kai dan Lekra ya. Aduh. Oke, ini bintang penting kita nih. Iya. Kan yang 2 nih nggak penting. Ini Gak kan penting, gua tahu kok. Bintang bercandanya. Ini pentingnya. Uni IPE. Nama asli Uni IPE siapa sih nih? Syarifah, Nur Syarifah. Nur Cuman Syarifah. Panggil itu. Oh, Karena Uni orang berarti? Padang dipanggilnya Uni. oh Padang. Nah, itu juga orang Padang udah salah. Kenapa? Karena secara antropologi nggak ada suku Padang. Minangkabau. Kota Padang orang Suku Minang, suku Minang. Iya. Hampir tadi udah mau diserang orang Minang tuh tadi udah siap-siap komen semua. Minang. Iya. Tanya Udah dong, mau Nggak diserang. ada orang Medan, adanya orang Melayu, orang Batak. Iya. Gimana sih? Gua keluar Benar. Tanya sukunya dong. Apa sukunya? Suku Minang, Koto. Oh, Minang. Minang. Wah, berarti ini Dia orang Jakarta. Tapi kalau Minang beliau, Jakarta dia. beliau ini yang dapat warisan kan matrilineal. Oh iya, benar. Kalau situ kan enggak. Terbuang. dikelilingi Minang nih berarti Om Dia Sam. Minang ya. Iya. Ya, dia Minang juga. Minang. Palembang dia. Iya. Iya, enggak Kan apa-apa. memang itu rencana kita mau meminangkan dirimu. Iya. Meminangkan. Berarti mualaf dong gua nanti. Saya Guntur langsung. Ini mulai ke Sarah. Kita mau diskusi dengan Uni IPE ya soal lingkungan hidup, terutama
kedepannya akan seperti apa, ya, apa yang sudah terjadi, dan agak lebih serius Bang soal kejahatan lingkungan hidup Bang dan sumber daya alam. Ini masuk Bahlil nih, dan orang PKB senang. Bukan yang lain nih bicarakan kan. Ini apa sih kira-kira ya yang sudah terjadi dengan kejahatan lingkungan hidup dan apa sumber daya alam, dan kira-kira kedepannya akan separah apa? Ya, makasih Bang Ferry. Jadi kurang lebih setahun kemarin kita tuh Auriga riset soal pola-pola kejahatan SDA, LH, kita menyingkatnya SDLH ya, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terus ada kaitannya dengan menteri yang main domino? Ada dong. Nah itu kita metain trennya di seluruh Indonesia sebenarnya lewat statistik. Jadi kita menggabungkan metode penelitian statistik kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Hasilnya menyedihkan. Kita menemukan kurang lebih 8.000 perkara 8.000. SDA LH di seluruh Indonesia yang ditangani oleh pengadilan negeri ya. Dan ini baru perkara pidana aja. Oh, belum petun, belum Belum perdata. yang tun, belum yang perdata. Jadi kita menemukan sejumlah perkara itu 8 ribuan itu di kurang lebih 240 pengadilan negeri. Dari sekitar 400 sampai 500-an pengadilan negeri. Jadi hanya setengahnya ya yang menangani perkara itu. Dari sekian perkara, walaupun kita kenyataannya bisa jadi jumlahnya itu lebih tinggi. Bisa jadi lebih tinggi dari 8.000 karena misalnya ada kejahatan tapi nggak ditindak gitu ya. Sama aparat berwajib itu nggak disidik, nggak dilanjutkan dengan proses persidangan. Itu bisa jadi kayak gitu. Nah angka-angka itu kita dapatkan dari datanya pengadilan, dari SIPP pengadilan. Jadi itu memang angka-angka yang sudah menjadi angka kejahatan dan diproses di pengadilan. Tidak bisa diperdebatkan lagi ya, Ya, karena sumbernya valid ya. Ya, tapi jumlah faktualnya bisa jadi lebih besar. Karena itu tadi faktor ada beberapa kejahatan yang Tidak lanjut. nggak ditindak gitu ya. Nggak dilaporkan, nggak dilanjutkan menjadi penyidikan dan seterusnya ke institusi penegakan hukum. Nah, Tunggu, Ya. Dari 8.000 itu laporan ke Menteri LH ada nggak? Termasuk yang hilang? yang terkait dengan LH itu kan berarti utamanya ke pencemaran kalau saat ini ya, pencemaran perusakan lingkungan. Nah, ini uniknya. Jadi ada beberapa daerah yang kita khususkan penelitiannya. Yang kita tahu nih daerah ini, saya sebut Kalimantan Utara gitu ya. Kita tahu itu daerah tambang. Daerah tambang besar kemungkinan juga ada problem dari sisi pengendalian limbahnya. Limbah itu bisa masuk ke air sampai terus ke sungai, laut dan seterusnya. Dan kita menemukan banyak sekali laporan-laporan yang terkait dengan limbah di sana. Tapi kasusnya nggak ada di pengadilan. Itu nggak ada di satupun pengadilan di Kalimantan Utara yang memproses Nah, aja itu Bang. pencemaran. Berarti kalau menurut gue itu sebenarnya secara bisnis tambang itu legitimate ya? Ada yang legitimate, ada yang tidak. Ada yang ilegal ya. Ada yang ilegal. Nah, kita menemukan juga banyak pertambangan ilegal di Indonesia itu merata ya dari Sumatera sampai Papua gitu. Tapi ya memang dari wapresnya aja dulu nggak ngerti perbedaan tambang ilegal dan non ilegal karena kan waktu itu ditanya tuh Kok nuduh Bang? ya, bukan uduh itu udah ada banyak Ya pura-pura Bang. yang dia bilang gini loh, bagaimana Mas Gibran mengatasi permasalahan tambang ilegal? Ya kita cabut izinnya, ya ilegal mah nggak punya izin. Iya, rame itu. Ingat kan? Apa yang mau dicabut ya? Iya. Dia pura-pura nggak tahu Bang. Ya kan. Paham sih. Tapi kalau boleh ini yang nggak tahu ya nanti isunya, saya juga bukan awam sih, saya mengikuti tapi kan dari cangkangnya. Kalau contohnya kayak IMIP itu banyak juga viral tuh, terus videonya juga bahwa di sana ada pengerusakan lingkungan, bukan hanya sisi dampak lingkungannya, dampak ekosistemnya, tapi dampak sosialnya juga tinggi ya. Tiba-tiba di daerah sana tuh jadi pokoknya menciptakan kayak pekerja-pekerja seks atau apa gitu. Oh, iya. Jadi saya tuh tadi sepersekian detik Ji bilang Bang Semi memang anak ITB, pinter dia. Tapi ujung-ujungnya soal itu yang dia bahas. Itu yang di-highlight. Nah, kebetulan itu yang masuk ke algoritma saya gitu. Berarti sering dong. Ada juga kan dampak-dampak sosialnya. Betul, Iya, betul. Gitu ya. Terus ada pekerja anak lah, kayak gitu-gitu. Nah,
Tapi kan sebenarnya itu secara tambang juga tambang yang legal kalau Iya. yang di IMIP itu. Tapi dampaknya itu kalau penelitiannya sampai ke sana nggak? Iya betul. Jadi memang kita pendekatannya juga sosio-legal ya. Jadi nggak cuma melihat ini ilegal atau ilegal doang, tapi juga melihat dampaknya dari situ apa. Termasuk yang tadi Mas Emi bilang gitu ya. Dan IWIP itu selalu dua hal itu yang disebut ya untuk nikel. Dan memang salah satu fokus kita juga di Maluku Utara. Dan ya itu tadi, selain kalau di Kalimantan Utara itu kita nggak menemukan perkara yang spesifik pencemaran atau perusakan, kalau di Maluku Utara malah datanya hampir nggak ada. Nggak ada. Jadi itu juga jadi pertanyaan. Apakah memang jadi tidak? sorry, Un, Ya. bedanya di Kalimantan Utara, case-nya ada awalnya tetapi tidak pernah masuk pengadilan. Iya. Kalau ini Kalimantan Utara, case-nya ada, tapi kasus yang pencemaran, perusakan tuh nggak ada. Oh. Nggak ada yang masuk. Nggak Kalau masuk ini pengadilan. sama sekali nggak. Kalau ada yang di datanya. Maluku Mau Utara, cemaran, mau apa nggak ada. itu sempat nggak ada datanya sama sekali yang kita lihat gitu ya. Jadi kita meragukan ini memang nggak ada perkaranya atau memang ada tapi nggak diinput sama pengadilan. Nggak ada Datanya. tuh tambang baik itu. Nah itu jadi pertanyaan kita juga. Tambang baik. Tambang baik. Oh jadi menurut hasil penelitian itu di IMIP itu lebih parah berarti ya? Ya Nggak dari sisi penutupan kasusnya gitu loh. penutupan kita belum bisa memastikan apakah memang tidak ada penegakan hukum sama sekali di situ. Iya, bagus. Tapi yang Biar jelas nggak terjebak kita. itu nggak masuk ya. Itu tidak terdata tuh di pengadilan masuk tuh ada perkara atas nama ini gitu ya korporasi tersebut itu. Jadi itu jadi pertanyaan kita juga. Kenapa ini bisa nggak masuk? Apakah memang nggak ada yang melaporkan sama sekali atau memang ada yang melaporkan tapi nggak dilanjutkan Jadi prosesnya? sosio-legal itu Bang melihat hukum Ya. dari empirisnya. Iya. Jadi sebenarnya ada pelanggaran hukum atau tidak di lapangan gitu ya. Yang dilihat ternyata ada pelanggaran-pelanggaran hukum, tapi nggak naik. Ya. Jadi prakteknya dilihat. Iya. Nah, beda dengan normatif, dia lihat pasal-pasalnya terlanggar itu doang. Tapi ini betul-betul ini harusnya pelanggaran hukum nih, tapi kok nggak naik gitu. Saya bisa menjelaskan itu kalau saya seniman kan kerjaan saya itu menyingkat penjelasan-penjelasan dari akademisi yang rumit itu jadi satu kalimat. Apa tuh? Law is not justice. Wih. Iya kan? Iya, Berarti iya, there is law but not justice. Ya, ya. Benar. Bakar. Sederhana ya. Katanya juga mau minat masuk hukum. Bang. Oh, Tapi bener kan seolah-olah gitu Betul, kan. betul. Artinya hukumnya ada tapi tidak menghadirkan keadilan bagi masyarakat di situ. Betul, betul. Belum lagi kalau yang saya lihat ya soal IMIP itu pekerja-pekerja semi legal atau semi ilegal dari yang didatangkan dari China kan padahal sebenarnya pusat-pusat tambang dan industri atau smelter itu harusnya menyediakan lapangan kerja. ya. Kalau dari sisi sudut pandang bukan lingkungannya, tapi ternyata yang kerja di situ orang-orang dari Cina daratan. Iya. Nanti kita dituduh menebarkan kebencian rasial lagi. Enggak, Padahal soal lingkungan hidup. Iya, Cina benar. itu ada benar. 3. Ada 3. Ada. 1. Kayak Yahudi gitu kan ada 3. Yahudi sebagai agama Judaisme, sebagai negara Israel, sebagai gerakan yang kita harus tentang Zionisme. Iya betul. Iya, Judaisme. Cina 3. Tidak ada 3 negara yang superpower. Oke. Ras sama Itu rasis itu ya. Enggak. Astagfirullah. seandainya Udah menentukan Bersihkan Ji, bersihkan Ji. sama dengan Bersihkan Ji, bersihkan Ji. Iya, bersihin aja. Nah, tadi di Kaltara. Kalut sih, bukan Kaltara ya. Kalimantan Utara, lalu di Maluku Utara. Di beberapa daerah lain yang juga jadi sentral kekacauan kerusakan lingkungan hidup ini. Kita juga metain juga di Aceh. Di Aceh juga pertambangan ilegal juga merajalela. Padahal gasnya udah habis kan di sana. Ini emas dong sekarang. Oh, pindah. Aron ya. tuh udah tutup kan? Setahu saya udah tutup. Oh iya. Ya sekarang tuh Emas ya. mas ilegal tuh banyak dan dibilangnya itu pertambangan rakyat. Padahal sebenarnya kalau kita ke sana, alat-alat beratnya tuh udah menunjukkan bahwa ini sebenarnya bukan pertambangan rakyat lagi. Oh, sama dengan Solo Selatan ya. Ya, Ukurannya persis. tambah rakyat Ya. tapi backingnya ada. Ya. Sama dengan kejadian illegal logging di beberapa daerah Sumatera, kesannya rakyat nebang pohon,
Padahal Dan di dipasok ke hulunya, di hilirnya nanti yang nerima korporasi. perusahaan. Iya. ya. Perusahaan sebagai penadah aja ya. Penadah, Iya. Dan polanya memang seperti itu. sama ya. Kalau tadi kita ngomong yang ilegal-ilegal, jangan lupa kita juga punya problem. Yang legal pun ternyata turut merusak juga. Deforestasi Iyalah. banyak, itu kan banyak yang dilegalkan atas nama lumbung pangan, ketahanan pangan dan segala macam gitu ya. Padahal itu sebenarnya adalah pembabatan yang dilegalkan. Nah itu tadi pendekatan sosial legal itu tadi. Jadi nggak cuma ngelihat dari kerangka hukumnya aja, tapi sebenarnya dari yang hukumnya pun ada yang menciptakan problem juga. Nah, kita mau dengar nih Partai Hijau terhadap nasib lingkungan hidup kita, Bang. Iya. Ya, warnanya doang benderanya hijau, tapi apakah itu hijau mau representasikan alam? Atau hijau uang kan? Iya. Gimana Ji PKB melihat ya kalaupun nggak PKB, Aji sendirilah melihat. PKB, gue maunya PKB. Ya, apalagi Menteri Lingkungan Hidupnya main domino dengan pelaku kejahatan lingkungan hidup. Iya benar itu. Dia kita kasih pertanyaan berat. Iya nggak apa-apa kalau itu aku kasih benar iya. Nah, karena kebetulan emang agak enak nih ternyata dari tadi dengerin. Wah ini kayaknya nggak apa-apa nih aku agak. Kalau ngomong partai biasanya aku kalau kayak kemarin ke tempat Om Sam atas nama pribadi kan nggak atas nama partai. Kalau ini ya PKB kalau dengan isu lingkungan kebetulan agak enak mungkin karena nggak ada pemain tambang kali ya. Jadi emang bisa agak keras gitu. Kayak tadi yang diomongin ya memang menyedihkan juga ya, apalagi tadi banyak kasus yang ternyata nggak naik ke pengadilan ya. Itu kan selama ini aku ngelihatnya cuman sebagai awam ya, cuman menerka-nerka apakah ini emang beneran ada pidananya atau enggak. Itu kan kayaknya udah jadi rahasia umum, tapi umum tuh nggak tahu apakah ini beneran pidana atau enggak gitu. Tapi kan ini Ji, Bang Semi pas bilang karena PKB nggak ada main tambang. Lupa dia ormas hijau main dapat SIM. Baik NU. Kan itu kan ormas bukan PKB. Nah, itu kan Caimin juga menentang. Wih, Kemarin. masuk dia. Caimin juga menentang, Pak. Caimin. Dapat poin. Thank you, Pak. Dapat poin malah. Masa Caimin nggak ada tambang, Ji? Nggak ada. PKB enggak kayaknya. Iya, bahkan waktu NU ikut-ikutan ke tambang, PBNU ikutan, ya Caimin juga teriak. Teriak ya. Bisa sebenarnya Caimin itu. Mau gitu. Oh mau, Mau. teriaknya mau. Sebenarnya Caimin bisa mengutip Gus Dur Apa tuh? yang tentang NU kan waktu itu partainya malah banyak kan. Apa bedanya partai PKB dengan yang lain? Ya, yang keluar dari pantat ayam kan ada telur, ada juga katanya gitu. Ingat nggak omongan Gus Dur? Tapi yang sekarang berarti Telur. PKB telurnya. Iya, itu Iya, PKB kata telurnya. Gus Dur. Nah, siapa? Nggak tahu. Itu Gus Dur loh. Jadi nggak usah ditit, itu omongan Gus Dur. Iya. Tapi sekali lagi ya, gua tuh tugasnya seniman. Oke. Menyimpulkan perkataan-perkataan peneliti dan akademisi menjadi kalimat yang singkat. Dan pertanggungnya tetap sama Ya, Jute. tapi ini sekedar nih menjelaskan kepada awam nih, kalau yang tadi tambangnya itu katanya tambang ilegal dan diusahakan oleh masyarakat, tapi yang ada di situ alat-alat berat. Siapa yang percaya? Jadi kalau pengandaian itu ada balapan ilegal, balapan liar di jalanan, tapi yang balapan F1. Ya kayak gitu kan sebenarnya nggak mungkin. F1 mungkin. tuh terlalu mahal untuk dibiayai oleh pembalap liar gitu. Kalau dianalogikan yang sama Bang, berarti kalau kita terus punya mobil kayak Ferrari, Iya. nggak cocok. Nggak cocok. Aji, Apa? dia orang partai. Orang partai. Dia cocok. Cocok. Hanya belum. Iya. Berapa tahun lagi Aji bakal punya yang begitu-begituan Bang? Nanti gue nebeng lah. Nanti kalau ketemu dia harus ada jadwal Pak. Harus gitu. Emang politik untuk memperkaya diri kan. Asik. Masuk. Idealisnya gitu. Idealnya begitu. Tunggu 10 tahun lagi. Iya. Kita tahu-tahuin aja ya. Jadi ada berbagai tadi nikel ya, emas, Iya. apa lagi? Timah. Pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan. terus Illegal deforestasi, logging. illegal logging, satwa liar. Kasus satwa liar juga banyak kita temukan, perdagangan satwa liar yang ekspor keluar gitu ya melalui jaringan yang itu tadi kan jaringan pasti ada yang lebih rapih di belakangnya kan. Jaringan Bang.
Main halus dia bang, nggak ngungkapin. Ayo pancing bang. Nggak. Tapi ada juga kasusnya waktu itu yang Hmm. Menteri Lingkungan Hidup menghadiahkan satwa-satwa ya apa ke negara lain gitu. Memberikan satwa-satwa ke Nah, itu gimana? Nah itu perdagang legal. Jangan lupa, kita juga nemuin bahwa itu ada suratnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya itu dilegalkan. Dilegalkan, iya. Nah itu tadi problemnya. Jadi belum tentu yang legal sebenarnya Iya. juga memang berpihak pada alam, pada Iya, lingkungan. iya. Jadi kesannya baik tapi haram kan. Tapi sebenarnya haram itu. Pendekatan Jadi sebenarnya lebih ke agamanya. ngakalin sistem gitu Ya loh. betul. Iya, iya, iya. Makanya salah satu temuannya yaitu istilahnya. Hmm. Ya Bang Ferry lebih paham tuh soal state regulatory capture. Cih. Dia mau Jadi bagaimana undang-undang Dia sini Jay Leno host ini. Jadi kan dulu pernah ini yang menarik pun. Kadangkala di satu tempat, katakanlah di hutan ya, terjadi berbagai kejahatan lingkungan hidup. ya. Dia tebang pohonnya, dia jual kayunya ilegal, dia ambil hewannya, Hewannya, iya bener dijual ya, lagi, lalu dibuat tambang, tambang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Setelah pergi, mereka tidak melakukan apapun untuk reboisasi dan lain-lain. Ya. Itu berapa banyak di Indonesia yang kelakuan gitu dan kira-kira siapa pelakunya? Siapa langsung Itu, ditembak? Bang. Siapa? Itu Berapa wartawan banyak? nih, wartawan udah. Itu banyak sekali Bang, pasti. Banyak sekali karena Melibatkan Kejahatan. itu naga-naga. melibatkan banyak orang kuat intinya. Karena Hati-hati. karena pendekatannya yang ditempuh oleh penegakan hukum juga pada akhirnya yang kita lihat yang dimajukan ke persidangan tuh cuman pelaku lapangannya aja. Jadi cuman ya operator-operator di lapangannya aja, tapi siapa yang memodali, siapa yang menampung, siapa yang mengirim keluar itu nggak pernah diungkap. Jadi sejalan dengan temuan kita dari ribuan perkara itu hanya 70 kasus yang menindak korporasi. 70 kasus 70 dari 8.000. Dari 8.000. Hanya 70 Mbak, yang itu menyasar. menandakan perusahaan-perusahaan kita itu memang sudah sesuai jalur hukumnya. Iya benar. Makanya mereka tidak terdampak. Baik semua mereka. Semua kesalahan pasti salah pegawai bodoh. Ya. Nggak mungkin salah perusahaan. Ya, perusahaan tidak Bener. pernah disentuh ya. Iya benar. Benar. Tapi Salahnya ya itu baik ya, semua. kalau nyambungin ke film, Dia orang ngerti kita bercanda atau apa ya? kalau nyambungin ke filmnya Dandi itu sama Cipri yang tentang yang pesta Pesta babi. babi. Jadi sebenarnya kalau dia kan pakai istilah apa bonanza dan sebenarnya bisnis ekstraktif di Indonesia tuh udah kalau gua tambahin bahkan sejak zaman kolonialisme ya apa rempah-rempah itu kan Ya. ekstraktif Iya, juga. iya. Dan selalu melibatkan perusahaan, bahkan rempah-rempah juga perusahaan kan VOC kan Iya, perusahaan gitu. Iya, itu perusahaan itu emang korporasi. Yang Jadi menjajah kata kita bukan korporasi ini udah negara. lama, Iya. udah baru. Iya. Nah, tetapi ya kalau ditanya balik nih netizen tuh kadang, lu punya solusi nggak bang? Kalau kita nggak ekstraktif mau apa? Tapi harusnya dibalik pertanyaannya. Udah ekstraktif bertahun-tahun, Untung untuk Anda. untuk Iya. untungnya Untuk apa siapa? gitu loh. Apa yang udah kita dapat? Bahkan kalau ya, di benar. filmnya Dandi itu jelas ada orang Papua yang menolak tanahnya untuk diusahakan lah ya. Padahal dia pernah juga kerja di bisnis sawit di tempat lain dan gue juga tetap miskin gitu. Makanya gue nolak di sini ada. Waktu film dibuat dan kenyataan lapangan setelah film heboh ada yang berubah juga, Bang. Nasibnya. Nggak ada yang berubah pilih. Pikiran. Terus sikapnya ya susah lah. Perubahan sikap itu kan Seorang mama. ya karena Iya. bisa karena tekanan juga gitu, bisa karena macam-macam. Nggak mungkin lah, Bilang perusahaan masa baik. ditekan. Baik kan ya? Iya nggak mau. Tekanan itu kan bisa tekanan psikis juga gitu kan. Kalau udah dikasih gepokan uang di sini itu tuh tekanan juga. Jangan gitu bicara loh. Masa terserah. begitu? Tekanan tuh nggak harus selalu bentuknya poporan senjata Jangan begini. tuh. Iya, nggak Saya mungkin. kasih gini gitu. Misalnya gitu. Nggak mungkin lah. Nipeh tadi bilang kayak nyesel dia. Sudah dibuat bahaya terus. Enggak, itu hasil hisni horo aja mungkin. Kalau yang pesta babi itu Stikor. juga ikut penelitian ke sana atau ada dari timnya Uni? Enggak, kalau itu kan penelitiannya setelah pesta babi Oh, diproduksi ya. itu setelah. Dan kita spesifik Daerah untuk itu. yang daerah-daerah yang kita teliti secara kualitatif itu cuma di Aceh, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Utara. Kenapa utara semua?
karena perbatasan. Oh. Karena trennya itu dibawa keluar. Iya. Semua hasil kita nih dibawa keluar secara ilegal. Yang untung tuh bukan kita. Malaysia berarti. Kita dapat rusaknya aja. Ya, bisa aja lewat Malaysia doang, Bang. Dia akan kemana-mana kayak Iya, binatang itu, Bang. Jalurnya aja. Bisa ke Cina, ke Eropa, Bang. Bisa ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Yang penting keluar dulu deh gitu. Ya, ini keluar dulu. Kayu-kayu kita itu nggak jelas tuh, Bang. Kayu-kayu kita itu mahal. Tiba-tiba sudah sampai Amerika. Itu karavan-karavan mobil mewah untuk travel kemana-mana itu. Sebagian besar kayu di dalamnya itu kayu kita tuh, Bang. Kapal-kapal Jadi juga sebenarnya gitu. negara barat atau negara maju sebenarnya nggak adil juga ya melihat bahwa pengerusakan di kita doang. Padahal sebenarnya yang menikmati ya golongan-golongan mereka juga entah kemana gitu larinya kan. Betul. Harusnya Iya. harusnya sebenarnya di stop dengan mereka tidak menciptakan demand juga kan. Betul, makanya memang Ya demand-nya yang semua harus negara di-stop. ya. Iya Gimana kan. harus stop ya, Kalau Bang? ada Untuk minimal untuk berapa tahun ke depan lah ya. Kalau nggak bisa total kan, tapi harus ada target kita perbaikan lingkungan, binatang kita dan segala macam. Kalau dijual habis kita, apa kekayaan kita lagi gitu. ya tapi selama demandnya gini Eropa bolehlah dia preachy soal Indonesia merusak hutan tropis dan sebagainya. Demandnya dari mereka ya sama-sama aja gitu loh. Mereka orang-orang mereka mungkin orang yang lain ya ada aktivis, ada orang-orang kaya di sana bilionernya. Kalau Nah, di sini poin abang ini di sini menunjukkan Pak Prabowo dan Pak Yusril benar apa itu? bahwa pada dasarnya negara luar tuh nggak cinta dengan kita, memanfaatkan kita, mengelola kita. Yang tidak benarnya adalah Pak Prabowo dan Pak Yusril negaranya kerjasama dengan negara-negara. Udah dia kerjasama yang dituduh londo ireng kita gitu. Iya. Oh, ini pes putih ini tetap dianggap londo ireng. Jadi gimana Ji pemerintah ini sebenarnya? ini Kenapa masih gabung juga Ji? Wakil dari pemerintah nih. Keluar dong. Iya. Ayo loh. Dari teman. Dia tuh tahu nggak jabatannya mentereng loh. Wis, wakil ketua. Wakil ketua harian. Yo, Ini kalau di Gerindra Dasko ini. selevel di bawah selevel di bawah Dasko. Kalau Dasko kan ketua harian, dia Iya, wakil ketua hari. Artinya dia report Langsung. selangkah lagi Dasko ini. Dasko. Masa depan Indonesia. Bisa aku ngedatengin. Gimana Ji? Gimana nih Pak Dasko? Ya tapi sama gitu kayak Om Sam. Cuman kan di sana juga ya aktivis memang menyuarakan kerusakan lingkungan karena mereka emang concern di lingkungan. Sama kayak kita, pemerintah kita melakukan pemerintah dan pengusaha kita melakukan banyak kerusakan lingkungan ya. Tapi aktivis lingkungan tetap menyuarakan gitu. Jadi sama aja di luar negeri juga kan yang menyuarakan bukan pemerintahnya, menyuarakan kerusakannya. Tapi media-medianya, gerakan lingkungannya. Tapi kan begitu sudah bicara kan langsung dibilang presiden, nggak suka silakan keluar. Media, aktivis, pengkritisi, nggak senang keluar. Nah itu memang aneh itu. Kalau itu aku sepakat itu aneh. Yang itu. jelas aku nggak mau. Secara Nggak mau komunikasi aku ngapain? keluar Indonesia Kenapa Bang? nggak bisa sarapan nasi uduk. Dia pikir mudah apa? Iya, nyari nasi uduk di luar. Rendang yang enak. Susah, udah enak udah. Tapi aku mau nanya sama Uni. Apa tuh? Sebenarnya ini benar nggak sih bahwa kayak perusahaan-perusahaan big corporation di luar, walaupun sebenarnya kita mencurigai ya yang seperti itu, tetapi mereka ada itikat bagus juga ke negara-negara berkembang seperti kita. Kalau misalnya ada korporasi nih pengerusakan lingkungannya tinggi, mereka juga menahan investasinya ke kita gitu. Benar? Ya, beberapa negara. Ada Eropa beberapa ya. negara, ada beberapa korporasi yang demikian gitu. Karena memang kita juga melihat bahwa terkadang mereka taunya kita baik-baik aja. Jadi mereka dapat sertifikasi pro lingkungan, sustainable dan segala macam dengan stempel sertifikasi dan lain-lain gitu ya. ISO dan segala macam. Isu-isuan yang dijual. Nah, pembeli ngelihat ISO udah ada. Itu gue invest gitu. Iya, oke. Hanya sepanjang itu. Pasan juga Bang. On paper ya. On paper karena Memang ngelihatnya ada waktunya, makin lama. Makin panas ya. Tapi yang terjadi itu sekarang on papernya legitimate, tapi kenyataannya banyak pelanggaran gitu. karena kecenderungan kita kalau meriksa sesuatu tuh meriksa berdasarkan on paper aja, nggak pernah site visit beneran memastikan bahwa oh nih kayak gini nih nggak ada masalah, beneran hijau dan segala macam. Selalu checklist aja, oh ya udah ada surat-suratnya, udah keluar izinnya gitu. Jadi problemnya sebenarnya di izinnya. Kalau izinnya di stop,
kegiatannya nggak ada kan. Tapi ketika izinnya dikeluarin terus tanpa ngelihat kapan harus berhenti karena ini udah overload gitu misalnya, apalagi yang nggak ada izin. Nah, itu tadi. Dari daerah utara-utara itu yang paling parah terdampak. Parah semua bang, nggak ada yang bisa dibilang Ini lebih paling parah. parah. Jadi saling mengisi ya. Kalau di Aceh itu ya tadi pertambangan, Kalimantan Utara sama pertambangan juga, tapi dia juga ada unsur pencemaran karena udah kan laut ya ininya. Kemudian Sulawesi Utara illegal fishing, Maluku Utara sekarang nikelnya lagi booming, tapi juga itu mencemari perairannya, itu juga keluar juga. Jadi nggak ada yang terparah, semuanya parah. Yang dilakukan Jakarta, pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan yang mencegah ada nggak selain yang merusak? Kebijakan yang mencegah. Sekarang aja untuk penanganan pencemaran aja dikembalikan lagi ke pusat kan. Iya. Jadi Kita kerja kan. itu melambatkan proses penegakan hukum kan. Kalau yang di daerah yang mengalami langsung mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena yang berwenang untuk menindak itu ada di pusat. Jakarta. Sementara Indonesia negara kepulauan, jauh kan jaraknya. Di sananya udah makin parah, yang di Jakarta nggak ngalamin langsung, terkendala birokrasi aja terus. Berarti solusinya Hei ante-ante asing. Gak pengen ngeliat Indonesia maju. Nggak ingin Indonesia Enggak, maju. berarti solusinya Indonesia itu dirusak dulu baru maju. Maju. Marindra. Kayak Rindra kita ya. Kementerian Berarti Kegelapan. solusinya negara federal. Ya. Ya kan gitu. Kan permasalahannya Panjang, negara kepulauan. Semua kebijakan dari Jakarta yang merasakan dampaknya di sana. Ya udah negara Om federal. Sam ngomong gitu di depan Minang-Minang ini kan. Sembara dia. Sembara. Batak juga bagian dari Sumatera. Ikut. Simbolon. Jangan sampai rusak di diskusi ini. Capek Mas Guntur nanti bip-bipnya. Itu hebat juga ya PRRI Permesta. Kacau. Jadi Bang, kalau dilihat ya sebenarnya Indonesia itu basis konstitusionalnya udah seperti gagasan federalisme terbatas. Ada otonomi yang seluas-luasnya. Ya itu kan Rias Rasid dulu membawanya ke Iya, situ. tiba-tiba datang Pak Jokowi buat undang-undang Cipta Kerja. Ditariklah jadi sentralistik, semua dikendalikan pusat. Nah, di dalamnya ada PKB. Ini impact dari Cipta Kerja. Iya jelas. Iya, iyalah. Oh, Dan- artinya sebelum Cipta Kerja tuh nggak semasif ini. Nggak semasif ini, tapi dengan Artinya adanya pengusahaan itu lingkungan tuh ada, tapi ada. tambah masif. Tapi ini jadi makin lancar. Karena Tapi di gini loh, kan Cipta Kerja tuh kan artinya gini. Itu kan ibarat, saya suka pakai ibarat. ibarat ya. Jadi Untuk mencegah pidana Ya, kan. pelanggaran tuh nggak apa-apa sedikit-sedikit. Misalnya kayak jalan tol. Jalan tol kalau macet, bahu jalan silakan pakai. Iya, iya. Ya, kan Cipta Kerja tuh tujuannya itu supaya jalan tolnya menjadi lancar kan. Iya. Jadi bahu jalan boleh dipakai dalam occasion tertentu. Itulah fungsi dari Cipta Kerja sebenarnya. Iya. Dijelaskan dengan bahasa bayi istilahnya ya. Tetapi kan juga kita nih, gua kan gini-gini walaupun stand up comedian CTO juga lah, pengusaha juga lah. Artinya tahu juga kita juga nggak ngeras. Sebutkan nama perusahaan untuk Jangan. promo. Jangan. Tapi memang banyak pengusaha meskipun dia aktivis, dia nggak menyuarakan Ciptaker dia. Iya. Banyak. Iya, dia. Karena gini kita juga nggak ngerasain dampaknya mana gitu loh. Iya, iya. Katanya ada dolar juga makin loyo. Iya, iya. Rupiah makin loyo terhadap dolar gitu. Tidak ada manfaat Nggak ada Cipta Kerja. manfaat Cipta Kerja juga. Pengerusakannya doang gitu, dampak ekonominya juga nggak kerasa. Ya, persis seperti yang Uni IP jelaskan tadi Bang. Dulu waktu kerusakan daerah terjadi, warga kan komplain. Pemerintah daerah karena punya kuasa bisa menghentikan segera Bang. Sekarang rusak daerah, warga komplain, dituntut pemerintah daerah, dia tidak punya kuasa. Karena di Jakarta, jauh. Iya. Kalaupun melawan, dipecat. Bukannya sebenarnya itu ada dinas tetap Ada dinas. Dinas ya. Dinas itu kan dia bukan anak buah menteri kan? Dia anak buah bupati atau Ya jadi dinas tetap ada, tapi dinas itu fungsinya cuma untuk ambil sampel. Nanti sampelnya diserahin ke pusat, diteliti sama pusat dengan laboratorium yang sudah ditentukan gitu ya. Itu kan prosesnya lama, jadi dia cuma boleh ngambil itu aja, dan itu pun ngambil kalau memang dari pusatnya nyuruh ngambil gitu. Ya itu karena pemangkasan kewenangan tadi. Jadi memang dikondisikan untuk pengawasannya dipersulit juga. tapi dinas tetap orang Pemda kan, bukan orang pusat kan? Ya. Ya, dia bisa mengumumkan ini telah terjadi, misalnya
meningkatnya jumlah limbah B3. Tapi yang mengeksekusinya tetap perintah pusat, Bang. Iya. Oh. Jadi kita warga daerah ya Cuman bisa ngasih nonton tahu aja kalau nonton kita aja. kenapa ya. Iya, kenapa-napa. Gatal-gatal nih badan nih. Ya udah. Ya udah. Karena limbah B3 kali ya. Iya. Lapor dulu ke Jakarta. Gitu. Gitu. Apa namanya proyek nasional tuh? PSN. Karena itu ya PSN itu ya. Mungkin di PSN kan juga salah satu yang dimudahkan dari UCK. Iya. Gitu. jadi mungkin tambang-tambang itu dikategorikan PSN juga, saya kurang tahu ya. Banyak yang proyek-proyek PSN juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi ya muaranya memang di UCK inilah. Semua diperlancar. Pintar kan beliau? Itu kenapanya di Minang itu perempuan yang mengendalikan banyak urusan. Karena pintar. Iya. Gimana mau jadi orang Minang? Boleh. Kan cuma diangkat jadi Oh iya, ada ini. Ada kan upacaranya, Minang itu ada upacaranya. adalah suku bukan agama. Bukan. Iya. Tetap ke sana ya. Boleh kalau jadi suku doang mah. Tahu nggak, Habib Rizik itu dikasih marga Lubis waktu itu. Oh Oh iya. iya? Iya. Wow. Makanya Lubis kan. Iya, sama dengan Todung Mulia Lubis. Ada ceritanya soal Lubis-Lubis tuh. Iya, gitu loh. Iya. Jadi banyak kerusakan, pemerintah pusat tidak bekerja, terdampak hanya daerah, partai politik pemerintahan tidak ngapa-ngapain juga. Iya. Ya paling Aji lah ya di PKB yang mengutuk begitu ya. Iya, nggak ada impact-nya. Saya tidak Lu melihat wakil ketua harian masa nggak ada impact-nya? ada, tapi dilarang lah pasti. Iya, iya, iya. Nggak semudah itu juga memperjuangkan sesuatu itu, kan. Bang. Harus Wes. menghimpun kekuatan juga di partai, Om Sam. Iya. Berpolitik juga Ini kita. udah mulai politisi ngomong. Udah ngomong politik. Waktu dia menang stand up kompetisi itu, oh, habis semua anggota DPR sama dia. Sekarang juga sama, masih aku ceng-cengin semua. Saya, oh bisa buat stand up komedian khusus. Jadi untuk sebenarnya dia masuk partai mencari materi doang, materi komedi. Iya, buat Belanja masalah ya, belanja masalah. belanja masalah. selama ini DPR kayaknya nyebelin, jadiin materi lihat langsung oh nyebelin beneran nih. Nyebelin beneran. Sekarang materi apa kalau terbayang ketika Menteri Lingkungan Hidup main domino itu apa yang terbayang materi bercandaan ke depannya? Aduh. Itu sedikit masukan, itu bukan domino, itu mahjong. Oh, Mayong. Mahjong kan? Enggak itu. domino, Bang. Domino. Nah sekarang itu domino itu lagi. Menteri Lingkungan Hidup ini dia warga Riau. Riau itu sangat dekat dengan tradisi Padang. Iya. Main domino. Bang. Domino. Itu. Tapi kartu mahjong itu. Ini Batak dan Jawa tidak tahu ini. Jadi di sini memang gaplek itu kartu. Kartu. Di kami di Padang Plastik di kayak mahjong. kayak batu itu. Iya. Bergaul dong sama kami. Jadi tetap titik-titik bukan yang lambang-lambang Oh, iya, mahjong. betul. Iya. betul. Di sini kan pakai kartu karena buat main QQ. Supaya nggak kedengar main judinya, Bang. Kalau sana tuh Itu kan balak 6. Main kartunya itu dengan menteri dari partai lu juga kan? Enggak. Bukan yang dengan karding kan? Main Oh. Cardingnya Iya, ada memang orang tidak terlibat Ada abang, karding. tapi di memang yang benar. lain. Iya, tapi PKB memang Mulai menghindar. Abdul Ghani Karding. Tapi Abang sih salah. Saya mau dengar dia penghukumannya dulu, baru kita cerita karding, Bang. enggak, aku jadi harus menjelaskan Kardingnya ya. Agak susah dijelaskan lah posisi Jelaskan. Kenapa? posisi Karding dan PKB ini gitu. Karding itu PKB tapi bukan Caimin gitu, udah Karding itu PKB tapi dekatnya ke Jokowi. Oh. Iya. Saya hanya membaca ini. Membaca. publik. Ya, dugaannya begitu. Enak Ya, kan apa yang terbayang sih itu bercandaan, orang tuh cocok dicandain atau udah kebal aja gitu ya. Siapa ya? Mereka mereka Menteri Lingkungan Hidup berteman Lingkungan dengan Hidup, pembalak Menteri. lingkungan hidup. Tapi dia katanya nggak kenal itu siapa gitu, hanya Iya, ininya statementnya dia nggak tahu siapa. Statementnya gitu. orang random. Cuman orang random aja kita ketemu main kartu yuk, ayo. Menteri gitu. Iya. Menteri, iya, mungkin kok, mungkin kan Tolol sih. dia lagi nunggu aja gitu kali di depan meja gaplek itu siapa ya yang bisa diajak main. ada yang gitu. main. Ada Bang, Main sini dong, Bang. Main-main gitu ya. Kebetulan aja itu. Nah, Pak Karding tukang hitung-hitung itu. Ya. Iya, itu. Bahasa kampung saya parakai namanya. Eh, Tukang hitung-hitung kartunya. sama disuruh-suruh beli rokok, beli dulu. Tapi dia ikut menikmati kalau ada Indominya, Bang. Iya. Pas main domino, Bang. Ya, tapi sebenarnya itu nggak bisa jadi alasan sih, karena seorang menteri apapun tindakannya dia harus berhati-hati ya. Iya, benar. Nggak mungkin tidak Benar, berhati-hati benar. juga sih, Bang. Kalau Ada udah di jantri, level Bang. menteri. Bukan Iya. Pak RT, Bang. Iya.
Harusnya pasti tahu tuh siapa yang ngajak dia main. Mau ketemu siapa Saya siapa. jadi membayangkan, saya ini pikirannya sering liar sih. Ya silakan biarkan. Waktu 65 itu Cakrawirawa. Coy kemana sih bang? Bawa ke 65. Jangan ke 65 lah bang. Ya, istilahnya gitu, orang diajak culik Pak Ahmad Yani yuk, ayo katanya. Jadi Terus setelah jadi kejahatan nggak tahu. Nggak tahu gitu. Kenapa yang itu? Kan bisa yang nyulik Bung Karno ke Rengas Dengklok biar lebih gampang. Yang lebih heroik lah. Lebih bersih gitu. Kenapa referensinya yang Tapi itu itu? ada kaitannya ini bang. Sekarang kemarin main domino, sekarang kasus amplop kan. Oh iya, yang dibalikin. Iya. Balikin. Nah itu gimana tuh kalau hukumnya, Dafer? Emang boleh di... Pengembalian uang tuh kan tidak menghilangkan pidana. Iya, dibalik-balikin enak banget kalau kayak gitu. Coba aja dulu. Iya. Antar Ketahuan kalau jadi... balikin. Kali aja nggak ketahuan ya. Iya. Iya. Tapi ini Menteri Kehutanan, bukan Menteri Lingkungan Hidup. Tadi Bang Oh Ferry iya betul nyebutnya betul. Salah. Menteri Lingkungan Hidup. Salah bang. Iya, iya bukan LHK. Soalnya dulu kan digabung nih. Digabung ya, betul, Sekarang betul. dipisah. Iya, iya, bukan. Abang sih begitu mau. Tapi waktu main kartu itu masih digabung ya? Enggak. Udah dipisah. Dulu KLHK, sekarang LHK doang ya? Iya. Sekarang LH. Kehutanan dan LH. Di bagian dari sendiri, LH kejahatan sendiri. kehutanan itu ada LH-nya kejahatan siapa? lingkungan hidup. Yang LH-nya? LH-nya menterinya beda. Oh. Bagian dari Susah sih kalau zaman Orde Baru kan menteri itu aja kita. Ya, nggak ganti-ganti ya. kita jadi pintar. Ya, kita taunya Menteri Dalam Negeri Sekarang Menteri Lingkungan Suparjo Rustam. Sekarang Menteri Lingkungan Hidupnya abang-abang para aktivis buruh Jumhur Hidayat. namanya. Oh iya iya. Oh iya. Harusnya lebih oke lah ya. Harusnya sih. ya Harusnya gitu. harusnya kan. Iya, Bang Rocky, temannya Bang. Kembali ke soal lingkungan nih. Lingkungan. Apa pertanyaan? Ada yang mau saya tanyain lagi. Jadi sebenarnya kalau investasi asing itu sudah melihat syarat-syarat lingkungan dari misalnya gini, dia tidak akan melakukan investasi ke sebuah negara kalau dia melanggar banyak aturan-aturan standar-standar internasional soal lingkungan ya. Iya, AMDAL kan. Tapi on papernya itu diakalin ya. Kebanyakan gitu. Tapi juga gini, pada akhirnya kan investasi itu juga menurun karena nggak ada kepastian hukum di sini. Ya, ya. Nah, itu juga jadi satu problem juga. Jadi meskipun dia udah lihat bahwa oh ya dibolehkan segala macam, tapi dia tahu proses penegakan hukumnya tumpul gitu ya atau tebang pilih, ya mereka juga mundur teratur karena ngelihat bisa aja nanti suatu saat beneran di Contoh kasusnya Kadin, Bang. kriminalisasi. Kan perusahaan pebisnis tuh Kadin Cina. Mm. Begitu tahu proses hukum di Indonesia bertele-tele, berbelit-belit, kirim surat ke Prabowo. Kami nggak percaya hukum Anda, berbelit-belit, berputar-putar. Ya menyerahlah kami gitu. Ya kayak IKN aja belum ada yang masuk lagi ya investasinya. Cina itu termasuk bisnis yang bisa menyesuaikan diri lah, quote and quote ya. Aturannya mainnya gini, ada permain di titik tertentu mereka bisa. Eropa agak lebih tegas, Bang. Iya. Kadin Cina aja lari, apalagi Eropa, Bang. Yang selau aja ngerasa ini terlalu amburadul ya. Berandul, terlalu berantakan. Jadi nggak Gimana jalan pun juga. Bisnis kan pertama cari cuan lah ya. Iya, iya, iya. Ya, tapi ya itu akhirnya mereka menyerah karena tidak pasti hukumnya seperti yang Ipeh bilang. Iya. Udah kabur, Kabur lah. Nggak jalan juga investasinya. investasinya nggak betul-betul maksimal. Jadi kita rugi banyak. Lingkungan kita Lingkungannya rusak. hancur, investasi nggak dapet. Orang kita, warga kita mendapat cemarnya doang. Kalau warga Jakarta nih apa nih yang harus dilakukan nih? Apakah kita jangan pakai EV karena itu ada baterainya di Iya benar. apa sih jadi bingung Berat juga. banget Soalnya pertanyaannya. soalnya kan kalau orang yang pro pemerintah atau yang agak sinis sama gerakan aktivisme itu kan bilangnya tolak ini tolak itu tapi masih pakai produk-produknya gitu-gitu kan bahasa-bahasa argumen-argumen bodoh. Listrik aja lo. tinggal. Kalau di grup WhatsApp-nya kampus saya itu juga ribut tuh. Begitu dikasih video tentang di IMEP ya, begini-begini. Terus yang pakai mobil EV bilang, emangnya mobil fosil nggak problematik juga gitu. Jadinya kan Mobil Jadi berputar-putar sama aja ya. batu bara juga Iya, problematik. iya. gitu. Enggak. Ya dua-duanya yang problematik sih. Jalan keluarnya ya jalan kaki udah. Kalau misalnya emang lo nggak mau. Ekstrimnya begitu. berarti tetap- kalau syuting di Auriga hari ini, ya enggak hari ini berangkatnya kemarin saya. Karena jalan kaki ya. Jalan kaki dari Bekasi. tapi Tapi teman-teman dietnya jadi berhasil dia. Iya benar. Dia tuh jadi teman-teman berhasil. aktivis lingkungan tentu tidak ada yang terlalu ekstrim. Yang kita harapkan ada pembatasan, Bang. Agar kehidupan kembali membaik normal.
Kalau mungkin ada yang ngambil tambang, harusnya kan lingkungannya dibereskan, syaratnya dipenuhi. Sekarang kan AMDALnya analisa mengenai dampak lingkungannya kan pura-pura. Persis seperti Nipeh bilang, yang penting syarat di atas kertas, jalan dan segala macam. Ya tentu yang terbaik ada Bang, agar kita kembali ke pelestarian alam. Naik kuda ya minimal. Ya banyak cara sih sebenarnya. Kalau sudah ekstrim sih kita kan merasakan dampak. Kemarin kan waktu El Nino sampai sekarang kan, di Bandung panas, Bandung yang dingin panas gitu ya, Jakarta apalagi gitu. Nah tentu harusnya kita menemukan solusi-solusi terbaru. Tapi kan itu bukan tugas saya Bang. Tugas Anda dong, kan Anda Mensesnek. Enggak, Yang di situ. kan tugas orang ITB. Iya. Tugas pakar teknologi, bagaimana teknologi yang ramah lingkungan. Siap. Tugas orang hukum memastikan penegakan hukum Hukumnya berjalan. di hukum tuh yang PKB Mendomino tadi kan. Ya. Dari PKB. Itu terakhir apa pesan setelah mendengar apa yang diceritakan Nipeh? Ini belum semua nih yang diceritakan Nipeh, masih banyak tuh. Bisa teman-teman download naskah penelitiannya di website Auriga Nusantara. Ataupun mungkin berita-beritanya di Beta Hita. Abang mau kasih pesan apa dari kesedihan yang barusan diceritakan Nipeh? Semenit deh, semenit. Sulit. Ya kalau gue sih tadi udah nanya ya, jadi sebenarnya masyarakat kota apa nih yang bisa dilakuin? Kalau gue sih ya memang sekarang pakai EV juga gitu. Tetapi ya itulah sebisa mungkin mengurangi penggunaan energi kalau gue sekarang. Jadi misalnya AC kalau nggak panas-panas banget dimatiin. EV juga kalau misalnya perginya nggak jauh, saya sekarang naik angkot juga gitu, naik angkot juga. Hanya kalau saya naik angkot tuh keneknya langsung ngelihatnya nggak enak gitu. Saya bilang saya berdua, bilang gitu. Karena udah Langsung fisik dia. berdua langsung udah gitu. Artinya gue juga mulai melakukan itu. Terus kalau dari rumah nih klaster ke depan tuh ada ya sebut merek aja Indomaret, Kopdes agak jauh sih. Itu jalan gitu nggak pakai mobil. Jadi ya mungkin hal-hal kecil. Transportasi publik ya. Ya, MRT, terus LRT. terus kayak sampah juga gua udah mulai pisahkan. Sampah kering, sampah organik itu di rumah udah dimulai dipisahin. Walaupun saya lihat akhirnya masuk truk sampahnya disatuin lagi sama abangnya. Ya itulah, tapi ya setidaknya memulai lah. Tapi dari sekarang yang kecil. pemisahan sampah sudah terjadi di beberapa daerah sih. Iya. Mudah-mudahan itu Jalan salah ya. satu solusi baik. Nah, Aji, apa solusi yang ditawarkan PKI? langsung PKB padahal aku udah mau ngomongin yang personal tadi. Teman-teman personal silakan. Personal aja. Lebih jangan dibebanin terus dah. Silakan Ji. Ya kalau personal sepanjang dengerin diskusi tadi ya memang udah lumayan dekat juga dengan masalah lingkungan gitu dari kecil, karena di Sumatera sering banget dulu ada pembakaran hutan sekolah sampai libur 2 bulan 3 bulan gitu. Dan selalu ada yang ketangkep di setiap tahunnya, tapi ya orang yang ngebakar aja gitu. Orang yang mungkin udah Kecil-kecil ya. dibayar untuk masuk penjara juga mungkin ya. Nggak tahu juga. Dah nggak apa-apa deh masuk, kita hidupin dah keluarga lu mungkin gitu ya. Selalu kayak gitu ya. Jadi ngedengar tadi memang masalahnya serumit itu, yang dulu kita resahin sebagai masyarakat biasa tuh ternyata kalau pengen dilawan memang sebesar itu sampai di level pemerintahan. Makanya ini memang perjuangan yang tidak mudah gitu ternyata. Di sisi lain juga ya sama gitu, sebagai masyarakat ya harusnya memang dibandingin menekan diri sendiri tadi kayak Om Sam kan, kita kan saling menekan satu sama lain. Emang lu udah ngapain? Emang lu udah nggak pakai apa aja? Lebih baik kita menekan yang membuat kebijakan gitu di atas gitu, biar semuanya bisa berjalan dengan baik lah. Dampaknya lebih masif juga. Iya, kan? daripada ribut sendiri-sendiri. Lu udah ngeboikot produk apa? Lu udah ngeboikot produk apa? Ya kita boikot aja atasnya ya kan. Menarik. Boykot bos lu dong. Nipeh, 1 menit apa yang mestinya dilakukan apa? Pemerintah atau rakyat, atau pilih langkah-langkah ekstrim seperti yang dilakukan oleh Bang Semi. Jakarta harus melakukan sesuatu. Kalau berharap sama pemerintah secara pribadi kayaknya Berat. Udah nggak berani bermimpi begitu ya untuk saat ini gitu, karena udah capek.
Sampai PKB memimpin. Nah, tadi nyambung ke yang dibilang Om Semi, terus kita ngapain sih? Sebenarnya kan sumber daya alam ekstraktif tuh boleh dimanfaatkan. Yang nggak boleh tuh dua, rakus sama merusak. Jadi kita mesti tahu batas kenyang kita tuh di mana. Kalau misalnya udah terlalu banyak yang dikeruk dari alam, ya harusnya kita stop kan gitu. Ingat bahwa ini harusnya berlanjut gitu untuk generasi mendatang. Jadi yang perlu buat masing-masing pribadi dalam kapasitas individu maupun kita dengan peran masing-masing, yaitu tadi sebisa mungkin kita tahu mengenali batas kenyang kita, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus boleh menggunakan lagi dan nggak merusak. Kalau kita udah gunain ya jangan dirusak, jangan dicemari. Ya itu kan balik lagi. Itu Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.